Baik, terima Saya kasih. kira saya sendiri yang gaptek. Eh, ya, ini sebetulnya naskah ini sebelum saya jelaskan naskah yang salinan yang saya beri nama versi kolonial ya. Jadi saya harus jelaskan dulu tentang naskah Kelenteng Sampokong yang kontroversi yang sejak tahun 60-an muncul di buku Tuan Kurau gitu. Ya, pertama cerita Kelenteng Sampokong dan Talang itu ditemukan pertama kali tahun 1928 ya, yaitu di Kelenteng Semarang, di Kelenteng Sampokong Semarang. Penemunya Cornelis Portman, namanya Cornelis Portman penemunya ya. Dan kemudian Cornelis Portman juga menemukan sambungannya, jadi itu di Kelenteng Talang di Cirebon. Naskah yang ditemukan oleh Cornelis Portman ini adalah naskah yang berbahasa Mandarin sebetulnya, tapi naskah yang aslinya sudah hilang ya, dengan dialek Cina perantauan atau dialek campuran Tionghoa, Jawa, dan Melayu. Lalu yang kedua dibuat untuk preambul saran, yaitu untuk suatu laporan rahasia kepada Gubernur Jenderal dan Menteri Jajahan. Ya. Kemudian disimpan di kantor Arsip Nasional Rijkswijk di Den Haag, Belanda. Kode di arsipnya itu geheim, zeer geheim, ya. Artinya rahasia, sangat rahasia. Nah, keterangannya adalah uitsluitend voor gebruik dan kantor, ya. Artinya hanya boleh dibaca di kantor saja. Nah, saya waktu ke Belanda sempat mencari ini tapi nggak ketemu karena waktu itu ngeklik di komputernya kantor arsip Belanda, cari dengan ini zeer geheim, kodenya itu tuh ternyata banyak sekali zeer geheim, itu malah yang disertasi saya malah ketemu di situ di zeer geheim itu yang untuk disertasi saya ya waktu itu. Nah, kemudian salinan naskah dari Portman itu diberikan ke perlindungan kemudian untuk dimasukkan dalam lampiran bukunya Tuan Kurau, walaupun sebetulnya tidak menyambung dengan tema utama Tuan Kurau itu ya, buku ini, lampiran ini, tapi dimasukkan di situ oleh perlindungan. Kemudian naskahnya itu diberikan, ini yang di perlindungan itu salinan dari naskah yang disimpan di Rijkswijk gitu, yang di Den Haag gitu ya. Kemudian di kantor arsip Den Haag itu ada aslinya, yang ini salinan yang diberikan perlindungan ini. Oleh perlindungan diserahkan kepada Slamet Mulyana, nanti dibahas di bukunya Slamet Mulyana yang runtuhnya kerajaan Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu ya. Kemudian diberikan Slamet Mulyana kepada De Graaf, nah, muncul kemudian bukunya De Graaf yang mengomentarin naskah ini, dan terakhir itu dipegang oleh Reclef. Nah, saya nggak tahu setelah dipegang oleh Reclef kemudian kemana buku itu, kemana naskah itu, maaf ya. Lalu pada masa Orde Baru, buku-buku yang mengulas peranan Tionghoa Muslim dalam penyebaran agama Islam di Nusantara sempat dilarang ya, termasuk bukunya Slamet Mulyana ya, itu di Bredel, tidak boleh beredar. Kemudian Tuan Kurau juga demikian ya. Kemudian bukunya The Graaf dan Pizet yang Chinese Muslim in Jawa itu juga tidak boleh diterjemahkan. Tapi saya membaca buku asli ini, The Graaf dan Pizet ini, saya menemukannya di perpustakaan UGM. Ya, kemudian saya bisa membaca, dan itu mulai pertama kali tahun 97 itu ya, mulai pertama kali saya jadi tertarik dengan naskah Kelenteng Sampokong ini. Nah, kemudian Kelenteng Sampokong tidak pernah diteliti lagi semenjak Orde Baru itu ya. Baik, kemudian metode penelitiannya ya, ini menggunakan metode sejarah. Nah, saya hanya sampai pada tahapan kedua, yaitu kritik, yaitu untuk menentukan naskah ini apakah nanti naskah ini termasuk posisinya di mana untuk penelitian sejarah gitu ya. Ini naskah metode sejarah itu ini dari bukunya Ibu Nina ini, jadi kritik interpretasi historiografi ya. Saya
menggunakan metode ini dalam penelitian saya. Ya. Kemudian nah ini setelah tadi yang naskah itu, kemudian ini ada naskah yang salinannya yang saya beri tambahan versi kolonial. Namanya ya, Berita Cina Kelenteng Sampokong dan Talang versi kolonial. Naskah ini sebetulnya agak berbeda dengan yang di naskah yang tadi yang ditemukan oleh Portman, yang disalin oleh Portman sebagai preambul saran tadi itu, kemudian yang dibawa oleh De Graaf dan oleh oleh Wycliffe. Nah, yang ini naskah yang Berita Cina Kelenteng Sampokong dan Talang versi kolonial ini ditunjukkan kepada saya tahun 2007 di Cirebon. Versi kolonial ini saya sematkan untuk membedakan dengan versi perlindungan atau dalam buku Tuan Kurau dan yang digunakan oleh Slamet Mulyana dan yang diteliti De Graaf dan Wycliffe tadi. Nah, jadi ada tahun 2007 itu ada seorang Cirebon gitu namanya Pak Sofian. Pak Sofian sekarang sudah almarhum lagi beliau, memberikan kepada saya karena Pak Sofian ini membaca buku saya yang Muslim Cina dinasti Cina Muslim di Nusantara ini. Ya, kemudian saya datang ke rumahnya dan ditunjukkan naskah itu. Itu dari kakeknya gitu. Dari kakeknya. Nah, kemudian naskah ini sudah pernah ditunjukkan kepada dua orang, yaitu Pak Iwan Satibi, seorang dokter yang kebetulan menggemari tentang pernaskahan, menggemari sejarah pernaskahan gitu ya. Kemudian ditunjukkan juga kepada Pak Iwan Safari Hashim. Pak Iwan Satibi itu membuat tulisan berdasarkan naskah ini ya. Jadi judulnya Sekilas Mengenai Tentang Sansai, yang itu saya sudah dapat fotokopinya, dan Kelenteng Tiao Peksi, Kelenteng Talang, dan Tan Samcai, yaitu saya sudah dapat fotokopinya dan sudah saya baca. Nah, waktu itu saya tidak tahu pendapat Bukan Safari Hashim ini apa tentang naskah ini. Kalau Pak Iwan Setibi sudah membuat buku tulisan itu, jadinya saya bisa membaca dari karyanya Pak Iwan Setibi itu. Nah, kebetulan juga Pak Iwan Setibi dan Pak Opan Safari Hashim ini sudah wafat keduanya. Jadi saya itu sebetulnya waktu mengangkat buku, menjadikan naskah ini menjadi sebuah buku, saya itu karena merasa, aduh kok naskah ini sekarang saya nggak tahu siapa yang bawa. Dan yang kedua, kok semua yang sudah pernah memegang naskah ini wafat gitu, tinggal saya gitu. Jadi saya merasa berat gitu, waduh ini tanggung jawab saya berarti gitu. Karena semua sudah wafat. Pak Sofian yang menunjukkan ini juga wafat gitu ya. Opan Satibi juga sudah wafat, Pak Opan Safari juga udah wafat gitu. Jadi akhirnya saya merasa diberi tanggung jawab gitu, karena saya yang terakhir melihat naskah ini dan memotretnya. Naskah ini saya nanti, jadi naskah ini sudah saya potret gitu. Nah, jadi akhirnya tinggal saya gitu. Jadi saya merasa pundak saya berat nih. Lalu saya buat buku untuk saya angkat itu supaya banyak orang bisa membaca surat ini juga, naskah ini juga, supaya orang bisa minimal bisa mengetahui bahwa ada naskah ini. Kemudian ya dalam tahapan kritik ya, di naskah ini sudah saya secara ekstern gitu ya. Itu naskahnya tertulis di sebuah kertas gitu, dan kertasnya itu kertas pabrikan zaman kolonial. Bukan maksudnya bukan daluang gitu ya, bukan dari tradisional, tapi dari pabrikan kolonial gitu. Dan naskahnya itu tebal, surat kertasnya tebal. Kira-kira tebalnya itu sama dengan 80 gram gitu ya, folio 80 gram, kira seperti itu.
dan jumlah halamannya ada 17 ya. Kemudian sebagian kertas naskah agak rusak dimakan serangga dan berjamur ya. Nah, ini sudah tulisannya dengan tulisan huruf mesin ketik. Saya sudah teliti mesin ketiknya ini kira-kira muncul pertama kali mesin ketiknya itu yang seperti itu adalah tahun 1913. Jadi kemungkinan besar ini diketik masa-masa setelah 1913 gitu. Nah, kemudian bahasanya campuran Melayu, Belanda, Inggris, dan Perancis. Ejaannya Van Occupation ya, ejaan kolonial. Nah, saya sudah celupkan kertasnya itu ke air gitu ya, karena saya khawatir ini palsu ya. Katanya kalau dicelupkan ke air, kalau yang asli itu benar-benar seperti itu tidak rusak, tapi kalau yang palsu kalau dicelupkan ke air itu nanti kesan yang tuanya itu menghilang jadi putih lagi. Ternyata tidak ya, memang kertasnya memang kertas tua, kertas yang kira-kira dibuat pada masa kolonial itu. Nah, kemudian tidak tercantum tahun penyalinan ya. Tapi saya memperkirakan salin sekitar tahun 1930 sampai 1942 sekitar itu. Karena apa? Karena naskah Kelenteng Sampokong itu kan baru ditemukan kemudian diketik ulang itu tahun 1928 oleh Cornelis Portman itu. Nah, tidak tercantum nama penyalinnya ya, di kertas itu ya, di naskah yang tunjukkan kepada saya ini. Nah, tapi saya memperkirakan penyalinnya itu seorang Tionghoa yang tinggal di Cirebon. Kemudian kemungkinan dibuat atau disalin untuk kepentingan komunitas Tionghoa tentu pada masa kolonial. Dugaan saya ini untuk disalin dari sebuah arsip Belanda gitu ya, dan kemudian itu digunakan untuk komunitas orang-orang Tionghoa di Cirebon gitu ya. Kemudian isi dari naskah salinan ini berupa suatu salinan dari ini kita kritik internnya, kemudian isi naskah salinan ini berupa sebuah salinan dari suatu arsip ya, karena ada tulisan Bilache 1 dan Bilache 2 gitu. Bilache itu dalam bahasa Belanda kan artinya lampiran. Jadi ini kayaknya disalin dari sebuah lampiran suatu arsip Belanda gitu. Nah, Bilache 1 itu menceritakan tentang naskah Kelenteng Sampokong. Lalu Bilache 2-nya itu tentang yang talang itu, Kelenteng Talang itu. Nah, ceritanya yang di dalam ini intern secara kritik internnya di dalam ceritanya itu bagian 1 itu tentang Kelenteng Sampokong itu ada 11 halaman berisi tentang pelayaran Cheng Ho ya, di situ disebutnya Sampobo ya. Kemudian komunitas Cina Muslim di Kerajaan Majapahit dan Demak dan penyebaran agama Islam di Jawa. Nah, penyebarannya itu oleh orang-orang Tionghoa Muslim itu. Isinya berbentuk annals atau kronik, yaitu kronologi peristiwa berdasarkan urutan waktu. Nah, disalin dari Bilache 1 sebuah dokumen atau arsip. Nah, ini perkiraan saya disalin dari sebuah dokumen atau arsip kolonial gitu ya. Si naskah ini mungkin ketik ulang oleh seseorang itu, kemudian menceritakan apa yang ada di lampiran di arsip kolonial itu. Nah, kemudian bagian 2-nya itu ada Bilache 2 ya, Bilache 2 gitu. Berarti tentang berdirinya Kerajaan Cirebon, kemudian komunitas Cina Muslim di Cirebon dan penyebaran agama Islam sekitar daerah Kerajaan Cirebon hingga ke daerah Kerajaan Galuh. Nah, ini isinya cuma 4 halaman, jadi lebih singkat ya. Dan yang salinan yang Kelenteng Talang ini agak lebih rusak, kertasnya lebih rusak gitu. Isinya bukan rusak ya, agak lebih ya, buram gitulah. Isinya berbentuk annals kronik sama dengan tadi ya, berdasarkan urusan waktu. Dan ini disalin dari sebuah dokumen atau arsip kolonial. Nah, kemudian ada 2 kertas lagi yang paling akhir tuh namanya suplemen, Superman dan catatan akhir. Saya agak curiga waktu membaca kata suplemen itu, kok bahasa Inggris kayak modern begini. Ternyata waktu saya baca kamus bahasa Belanda Wojo Wasito itu, ternyata memang suplemen itu, kata suplemen itu ternyata serapan bahasa Belanda dari bahasa Inggris. Jadi mungkin ini dia yang menulis ulang ini
mencantumkan suplemen dari bahasa Belanda, bukan dari bahasa Inggris. Nah, suplemennya berisi tentang pengungkapan nama-nama marga Cina ya dan daerah asal marga tersebut di daratan Tiongkok. Kemudian yang catatan akhir itu adalah penutup yang berisi tentang perkembangan Nusantara setelah berakhirnya kerajaan maritim Demak. Tim VOC masuk Portugis gitu, tapi itu cuma satu halaman. Ini diperkirakan tambahan dari penulis atau penyalin pada abad ke-20. Jadi mungkin Portman atau mungkin yang nyalin ini, yang saya tidak tahu siapa itu yang nyalin ini, yang menambahkan dua ini. Nah, dalam bahasa Inggris di naskah ini sudah saya tunjukkan kepada almarhum Pak, lagi-lagi almarhum Pak Sugeng ya, Pak Sugeng Rianto sudah saya minta untuk membaca ini bahasa Belanda di naskah ini, karena saya tunjukkan fotonya waktu itu, ya, karena saya memegang fotonya dan Pak Sugeng bilang, oh ini bahasa Belanda abad 20 kok katanya, ini bukan bahasa Belanda zaman dulu, ini bahasa Belanda abad 20, jadi masa-masa kolonial kata Pak Sugeng. Oh ya, jadi naskah ini sudah yang menyimpan sudah wafat, kemudian yang membaca pertama Pak Iwan dan Pak Opan itu sudah wafat juga, dan Pak Sugeng juga sudah wafat, Sugeng Rianto sudah wafat. Jadi akhirnya tinggal saya gitu. Yang aduh itu yang saya merasa beban saya jadi berat kalau membaca membaca ini naskah ini. Lalu simpulannya bahwa naskah ini berupa salinan dari suatu arsip pemerintah kolonial Hindia Belanda itu pertama. Yang kedua ini bukan sumber primer ya karena dia menjelaskan Majapahit ya, tapi ini ditulis abad 20 ya, oleh penyalinnya itu atau mungkin di arsip abad 20 masa kolonial. Jadi ini hanya sebuah sekunder saja, ini sejarah ini sekunder aja, sumber sekunder aja. Lalu ini kata-kata terakhir harus berhati-hati menggunakannya karena banyak kontroversi dalam isinya. Ini saya dapatkan dari kalimatnya De Graaf di buku ini. Jadi setelah reformasi itu bukunya De Graaf boleh diterjemahkan dan sudah muncul. Lalu saya baca buku ini dan untuk meneliti itu. Dan kemudian De Graaf memberi kalimat ini. Jadi kita harus waspada karena bukan harus berhati-hati, bukan waspada, harus berhati-hati karena di dalamnya itu ada kontroversi, gitu kata De Graaf ya. Baik itu PPT saya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Oh ya, saya sebetulnya ingin sebentar saya